Balik lagi bersama gue Gindo dan gue Reni. Welcome back to Tripod Trimegah Podcast. Gin, Wih, kenalin gimana? dulu nih, gue buat temen gue nih, anak magang baru namanya Rada Dina. aneh ya Ren ya. Kita dari tadi udah duduk baru dikenalin. Bener. Situ siapa namanya Mbak? Halo Om Gindo, selamat kenal ya. Panggil Om. Hai Dina. Tua bener. Dari mana kamu? Mau ikut Om ke Monas? Naik apa tuh Om? Sini kita lihat. Iya. Jangan panggil Om, panggil saja aku Mas Gindo. Gimana kalau manggilnya Kak? Kak, boleh. Gimana? Udah dikit kan kalau manggilnya Kak. Aku lebih setuju kayaknya. Nah, tapi nih anak gak apa-apa kan gue ajak podcast hari ini. Nggak apa-apa, santai aja Din. Lagi pula juga nggak ada kerjaan kan? Udah bilang sama bosnya kan? Udah ada Bosnya waktu. di sebelah nih kayaknya. Oh, bosnya lu Ren. Kok gua nggak dapet sih? Ini produsernya mana nih? Kok gua nggak dapet anak magang? Oke, hari ini kita mau bahas apa nih Ren? Bersama dengan Dek Dina. Wih. Jadi enak dipanggil nih. Dek. Nih ya, Aku Kak. kita akan bahas nih Ndo. Tunggu sebentar. Apa lagi tuh? Den, lu jujur sama gue. Itu bener iPhone 11 bukan? Widih, Enggak, ini tempelan, ini Ada tempelan. tempelan, bener. Mohon maaf, ini tempelan. Tempelan. Pakai apa nempelnya? Tapi bener Din, itu iPhone 11. Iya nih Mas, iPhone 11. Bukan mewah, Baru beli bukan kemarin. mewah. Bener-bener Gua tuh baru, penasaran. masih grass nih handphone. Mau dong yang baru-baru gitu. Itu tuh lu nabung dari gaji magang. Iya, nabung Untuk dari dapat- gaji magang ditambah sama tuker tambah iPhone yang sebelumnya. Nah, lu mau SE Hidayah gimana mau Ini kita udah kerja berapa tahun iPhone masih kayak gini-gini aja nih Ren. Jadi kan bayarnya nggak banyak tuh kalau dihitung-hitung. Tetap aja maksudnya dari lu baru sekali dapat, lu baru sebulan kan magang di sini. Iya. Baru sekali dapat gajian, terus habis itu lu udah langsung bisa ganti ke iPhone. Udah, no, stop. Jangan gituin dong, anak magang gue nangis nih nanti nih. Lo tanya-tanya mulu. Gue cuma penasaran sih Ren. Dan gini Ren, yang dilakuin sama Dina itu sekarang nggak jauh beda sama apa yang dilakukan sama kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang. Cia Yang mana elah, nih? kalau Beli nggak gadget jauh beda baru? loh gue. Hah? Maksud lo beli gadget baru? Iya, beli gadget baru. Nggak cuma itu juga. Nah, kayak misalnya sepatu-sepatu mahal tapi nggak dipakai, kaos oblong aja tapi sampai jutaan. Widih, Iya. itu kos oblong ada suara sinyal gimana? Gue sebagai sobat yang merasa Sobat miskin, ambiar. jadi merasa Tambah terpanggil miskin. gitu jiwanya. Iya sih. Nih ya, padahal mereka tuh nggak butuh-butuh banget Ndo. Terus kayak Dina gini nih, padahal udah punya Nah, tuh. iPhone, terus masih beli lagi nih iPhone yang baru lagi. Gunanya apa sih Din kalau boleh tahu? Ya biar eksis aja. Jadi kalau nongkrong foto-foto hasilnya kece gitu. Waduh. Ini nih mindset yang salah dari para centennials. Mentang-mentang dapat uang, ya misalkan naik gaji ataupun dapat bonusan setiap tahunnya, yang diutamain itu malah meningkatkan gaya hidup Ren dan Din. Ini tuh yang gue baca, itu istilahnya tuh hedonic treadmill. Nah, jadi kita selalu berusaha memuaskan diri dengan membeli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Betul banget. Bener nggak? Ini kayak banyak banget di sekitar kita seperti itu ya, masih muda tentunya ya. Tapi karena ada uang lebih, makanya dia beli. Padahal nggak perlu-perlu banget. Dan pasti akan tetap ingin beli barang baru yang jauh lebih bagus dari yang dia milikin sekarang, kayak Dina. Tadi punya iPhone 10 udah keren tuh, ya kan? Semua speknya udah bagus, tapi kayak kepengen lagi gitu loh. Naik untuk jadi iPhone 11. Itu nggak sih yang lu rasakan gitu? Bener. Sama kayak di atas treadmill, ya kan? Semakin dikejar-kejar terus keinginannya ya, tapi nggak ada habisnya juga. Nah itu kayak, ya itulah istilahnya kenapa disebut dengan treadmill. Cia elah. Ya sekali-sekali pinter nggak apa-apa dong Ren, kan di depan anak magang gitu. Ihi. Dina mau pulang mau kemana? Sama Om ya? Sama kakak, maaf. Jadi ini kalau misalkan gue mau mereward diri gue sendiri, gak boleh dong. Ya nggak juga sih, tapi harus tahu dulu nih. Kira-kira perlu nggak melakukan itu? Perlu nggak sih beli barang-barang yang nggak diperlukan cuma buat eksis doang? Bener nggak? Sekarang misal gaji lu nih Din, gaji lu buat makan di kantin setiap hari. Terus kalau lu naik gaji, lu langsung makan di restoran-restoran yang fancy. Ya seperti di dekat tempat kita nih kan, di Senopati, ya kan keren tuh kan. Gaya banget. Ya kalau gitu ceritanya habis dong tiap bulan uang lu untuk itu. Bener juga sih Kak, aku tuh susah banget nabung, susah nyisihin uang. Pasti akan habis buat beli ini itu. Kalau nongkrong sama temen, tiap hari diajakin. Kalau nolak susah juga kan. Akhirnya
duitnya ludes gitu aja. Dan nggak punya temen lagi kan. Kalau nggak ikut jadi nggak punya temen tuh. Nah, Kalau diingat-ingat sedih juga ya kalau kayak gitu. Sedihan saya. itu dia yang salah nih. Gue kasih tips nih ya. Jadi pas dapat gajian itu langsung dipisahin uangnya buat nabung sama buat kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya mau nongkrong pakai uang yang sehari-hari aja. Kalau misalnya udah mau habis, ya udah berarti lo emang nggak usah ikutan nongkrong, harus hemat. Ah, bener tuh. Tips dari Reni sih gue setuju. Nggak bakal ada habisnya soalnya kalau kita ngikutin nafsu, bener nggak sih? Bener. Betul. Kalau misalnya ya tren kekinian tuh kita ikutin terus. Kayak gue nih, gue dulu setiap tahunnya gue tuh demen banget sama sneakers. Ini sepatu ya, bukan coklat tuh. Hampir tiap bulan itu pasti keluar produk-produk baru. Gue pertama ngikutin sampai lama-lama keteter, makin banyak sepatu gue tapi uang gue jadi habis. Widih. Nah di situ dan akhirnya banyak sneakers gue yang gak gue pakai juga. Walaupun dulu waktu gue lihat-lihat tuh kayak happy aja kan ngeliat barang, wah sneakers ini gue punya, sneakers itu gue punya. Padahal Wah, dipakai dan setelah keluar jepit baru. juga ya, Doh. Iya. Jadi Dina udah ngerti sekarang apa yang kami maksudkan dengan tapi bahasan kita jadi berbeda ya. Tadi nggak mau bahas ini ya, tapi jadi menarik aja sih. Emang lo keren Din. Lo Pemicunya nih ya buat bahas Pemicunya ini untuk ya. bahasan yang Pemicu baru. masalah. Ngerti kok Kak, ngerti. Jadi mulai sekarang gue harus nyisihin uang gue ya buat nabung. Ya setuju. Coba jelasin Din. Kalau emang ngerti. Din, Gimana jadi malu emang gue lo. tadi? Ngerti dong gue sekarang. Jadi jangan sampai nih kita sekarang terjebak di fase hedonic treadmill. Cih, elah keren. Jadi mending uangnya ditabung. Meskipun nanti gaji naik, bukan berarti gaya hidup ikut naik. Malah harusnya kan gaya investasi kan yang naik, Om. Betul nggak? Setuju aku deh Dina. Asik. Pulang bareng nggak kita? Ayo ikut Om ke Monas. Iya. Oh, ngajak ke Monas mulu. Sama satu hal lagi nih Din. Apa Gue tuh? mau kasih saran. Kalau lo mau tetap eksis tanpa harus keluar uang bisa kok. Apa caranya tuh? Cari pacar lah Din. Nah, lu kalau misalnya udah ada pacar, lu tinggal kalau mau beli apapun, lu tinggal pakai kartunya dia. Nah. Om, bayarin ini dong Om. Om, Dina mau ini Om. Ngajarin Om, anak tolong ini, magang gua Om. pada ngomong lo ya. Lu cari Om biar Gua kira kartunya berisi. Tipsnya dari Mas Gindo ini bener, ternyata ngaco juga ya. Ngaco emang dia, Din. Udah paranoid. Daripada lo pada dengerin Gindo yang nggak bener nih, mulai ngasih tips-tips ngaco, kita tutup aja nih podcast hari ini. Ya udah dah. Sekian podcast dari kami. Ya elah, statementnya gitu doang. Nggak seru. Ajarin Gini dong. loh yang benar. Oke para noise, stay tune terus di Tripod karena setiap minggunya kami pasti bagikan hal baru buat kalian. Promise, see ya. Tuh, keren kan? See you para noise. Action. Ini nih mindset yang salah dari para centennial. Cut kali. Centennial lu tahu artinya kan? Enggak. Statementnya gitu dong, Din. Gak ada lu ngeluarin statement. Kan lu harus ngeluarin statement. Cut kali. Action.